Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel YouTube Bang Edi Saka. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, and share supaya channel Bang Edi Saka ini tetap berkembang guys. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel Bang Edi Saka ini tak akan berkembang guys ya. Dan tak lupa pula aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Bang Edi Saka. Oke, let's go. Jadi hari ini saya berada di kebunnya Mas Kico kalau bahasa kerennya ya. Tapi aslinya siapa Mas namanya Mas? Susilo Mas Susilo. Desanya di mana Mas? di Datar Maya. Di Datar Maya, gitu ya. Jadi beberapa hari yang lewat Mas Susilo ini datang ke kebun kita ya guys ya. Jadi melihat-lihat, belajar, bertanya-tanya, sharing bareng gitu ya guys ya. Tapi beberapa hari yang lewat dia mau saya kembali, katanya kurang pas kalau tidak praktek. Kalau sekedar teori-teori aja. Makanya alhamdulillah hari ini saya menyempatkan diri bersama rekan PKM saya Mas Bambang, tapi dia di belakang layar ya guys ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa menyempatkan diri ya guys ya. Jadi hari ini temanya kita setting as dan tata bahan ya guys ya. Karena ini minim bahan DO, kita memaksimalkan bahan lanjutan. Intinya bahan apa adanya ya guys ya untuk produksi di 2026 guys. Jadi 2027 kita setting lagi titik temu di bulan 10. Oke guys, let's go. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau nyeting apa guys ya, rapihkan dulu tengahnya guys. Jadi setelah rapih di tengahnya, baru kita lari ke bahan. Jadi peliharalah bahan DO itu ataupun bahan lanjutan di as yang akan kita lanjutkan. Jadi jangan pelihara BO ataupun bahan lanjutan di as yang akan kita potong. Jadi itu peribahasanya, kalau bahasa kerennya eman-eman guys. Sudah kita pelihara tapi asnya mau kita potong. Jadinya mubazir ya guys ya. Oke guys. Jadi untuk masalah setting as ya guys ya, ini memang mandan ruwet ini guys. Kalau gue salah buah ini guys, wow, mantap. Tapi untuk kedepannya ya guys ya, ini mungkin penurunannya ini lebih dari 50% guys. Kenapa kok bisa begitu? Karena banyaklah bahan yang mau diturunkan daripada mau diproduksikan untuk tahun berikutnya ya guys ya. Jadi mana bahan-bahan yang mau dipotong kita turunkan, akan kita lakukan pruning guys. Ini buat ciri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nih seperti ini kita buang ya guys ya. Ini tunas stepping guys. Ini kebanyakan ini bahan BO nya guys ya, adalah ranting produksi guys. Kesalahannya di awal ini ya Mas Kico ini guys ya. Karena di awalnya disangka dia akan tumbuh kembali tunas raja yang super wow. Ternyata tunas raja itu tumbuhnya cuma satu kali guys. Jadi setelah kita buang tunas rajanya itu, ketika dia tumbuh ranting produksi guys, dengan tunas cacing itu yang terbanyak guys. Jadi apa gunanya saya pegang tali rapia ini guys? Ini akan untuk menandai guys. Jadi mana ranting yang akan kita potong setelah pasca panen, mana yang enggak akan kita potong, enggak akan kita ikat ya guys ya. Ini mana yang nggak mau dipotong nanti akan kita ikat guys. Pasang nggak ini? Ini positif mas. Ini mas. Ini biara enggak Lanjut ini mas. enggak mampu ini. Enggak mampu ya. Ini potong enggak? Potong. Ini potong ya. Hmm. Berarti dari sini ya. Nah. Ini Kalau yang ini positif lah. positif turun, Kita potong. Hmm. Ini turun juga ini. Turun. Ini bahan BO nya ini lanjutan habis. Lanjutan Masih? habis. Habis total. Total. Kalau total potong sini. Sini. Ikat.
Oh, ngarep mangan angin. Namanya kan berproses, Mas. Memang kalau awal itu memang menyakitkan, Mas. Tapi insya Allah untuk Ini kedepannya oh, masih ini. ini di sini motongnya. Sini ya. Nah, oke, gas. Saya geserkan kameranya biar teman-teman di luar sana bisa apa ya, memahami lah. Jadi sini kita berbagi ya guys ya, bukan menggurui tapi berbagi. Karena ini udah positif, udah paham. karena banyak senior-senior di luar sana kalau menggurui, malu saya. Ini berbagi. Dari sini aja, Mas. Dari ujung ya. As ya. Jadi kita main asnya 3 setting. Ini yang tak suruh ranting misteri nanti masalahnya. Enggak ikat-ikat dulu. Sini sini sini. Sini, Mas. 2 ini Oh, diambil semua, dulu. semua ini ya? Karena ini kan terhitung as dia. Oke, Ini. oke, oke. Cabang ini. Ini ambil juga, mana? Potong itu. Ini. Ini. Sini. Ya. Ini karena posisi kebunnya rada miring ya guys ya. Cukup maklum aja ya guys ya. Dia dari bawah ini. Ini masih lanjut. Ini sama ini paling masih ya. Ini Itu masih. Ini paling potong semua ini habis ini. Habis sini. Enggak. Dibuang. Oh, masih ini ya. Berani ini ya. Ini aja Mas. Solusi ini. Sini. Sini aja. Ya. Jadi buat menutupi ruang kosong ini ada BE2. Ini itu udah full semua kan? Ya. Atau masih ada? Dia mau diturunkan. Kalau 1, 2, 3 udah ini. Udah habis semua. Nah, berarti lari ke sini. Nah, Yang mana? dan robot ini guys. Ini lanjutan bis. Dari sini ini. Ini masih berani kan yang ini? Enggak. Oke, kita lanjutkan. Boleh. Toleransi itu namanya guys ya. Nah, Malas. Mas. Terus ini lanjutan habis ya. Habis. Ini. Kejar. Ya kalau nggak pakai toleransi guys, ya bahaya juga guys. Bisa ini tinggal 3 ranting satu pohonnya. Mana full belum? Udah. Ini bagian bawah. Lanjutan masih ada nggak? Enggak ada Habis. positif kalau bagian bawah habis semua ini. Babat Ini diambil dari sini. Kalau babat dari sini berarti mending ambil dari as ini. Dari as. Nah, ini kita copot. Jadi tetap ketemunya di main S3. Nah, kalau yang kayak ini positif ini motong. Yang ini Ya, positif, ah, cuma positif. kecil-kecil ini kan. Ya, Kecil. kalau yang ini lanjut. Ya, sip. Ya, jadi tali yang ini copot aja mas. Ini Yang nggak ini. fungsi karena udah kita tackle dari sini. Ini tackle ini kan. Nah, Ini. ya titip karena udah di pruning ya. Jadi oke guys ya, itulah tadi tutorial ala Bang Elsaka ya guys ya untuk setting as, karena ini mandan ruwet ya guys ya. Jadi setelah bahan kita turunkan otomatis ini akan terjadi track guys. Kenapa saya bilang terjadi track? Karena bahan BO nya tidak siap guys. Sebenarnya kalau kita mau nyeting as ketika bahan BO sudah siap, terus bahan lanjutan masih memadai, insya Allah tidak akan terjadi track. Kenapa terjadinya track? Karena bahan tidak siap guys. Ini memang sangat disayangkan, dulunya BO nya dihabiskan guys. Itu terutama untuk tunas raja. Ketika dia tumbuh kembali tunas, ini guys, contohnya dia ranting. Jadi kalau tunas ranting itu cuma sekali produksi, beda dengan tunas raja itu bisa 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Itu kenapa terjadinya dari BO, B1, B2, B3 dan seterusnya guys ya.
Jadi kalau tunas ranting itu produksinya cuma 1 kali guys, ya. Oke, seperti ini. Kok sampai apa ibaratnya teman-teman bertanya, itu kok bisa dibuahkan kembali? Memang bisa dibuahkan kembali karena posisi tidak mendukung. Kalau kita turunkan, ya apalah daya tahun berikutnya guys ya. Tapi kalau ada tunas raja, tunas-tunas seperti ini guys tidak rekom. Bagi Bang Indonesia itu tidak rekom, diturunkan semua. Bahan yang sangat rekom buat kita lanjutkan seperti itu guys. Itu dia bahan B2 untuk produksi berikutnya guys ya. Ini kan B1 tahun ini, jadi tahun berikutnya itu B2, itu rekom. Nah kalau Bang Indonesia memang mentok-mentoknya simpan bahan lanjutan itu di B3 guys. Itu sudah mentok. Kalau posisi stekan kita tinggi, B3 masuk, itu full. Tapi posisi stekan rendah itu di B2 mentoknya guys. Setelah berbuah 2 kali potong ganti BO. Kenapa alasannya? Setiap tahun kita rutinitas menyimpan bahan BO, kuncinya menjaga kestabilan hasil. Jadi setiap tahun kebun kita itu ngagung terus ya guys ya. Jadi kalau prinsip Bang Edi Saka, biarlah pohonnya yang tua tapi bahannya yang muda terus guys. Bukan kita itu ibaratnya meremajakan pohonnya, bukan meremajakan tunasnya guys. Jadi bagaimana caranya kebun kita itu pohonnya tua tapi posisinya setiap tahun ngagung terus guys. Oke. Nah, apalagi Mas? Ini udah cukup belum nih Mas? Ya udahlah kalau ini udah. Nah, nanti kita sambung lagi di back layar ya Mas ya. Iya, oke. Oke guys, akan kita tutup dulu guys ya. Jadi cukup sekian konten dari Bang Edi Saka ya guys ya. Nanti kita sambung lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Jadi Bang Edi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.